Oke, kita lanjutkan materinya. Ini setelah UTS ya. Setelah UTS pertemuan ke-9 harusnya. Jadi kita lanjutkan. Kemarin kita sudah banyak membahas bagaimana pengembangan produk itu. Kemudian beberapa kali kuliah tamu lebih banyak membahas tentang bagaimana sih pengembangan ide-ide pengembangan produk seperti itu ya. Nah, ini kita kembali lagi ke tahapan karena masing-masing kalian sudah punya produk sebelumnya. Jadi ini nanti sampai akhir itu diharapkan produknya sama. Jadi karena kita udah sejauh ini ya kemarin udah membahas HOQ dan sebagainya, udah bikin HOQ-nya gitu. Jadi hari ini kita lanjutkan ke chapter 8. Ini tentang konsep selection. Ya, jadi ketika kita udah punya satu usulan produk, sebenarnya produk itu nggak hanya satu aja gitu ya. Sebenarnya produk itu nggak hanya satu aja karena satu jenis produk itu pasti variannya itu sangat banyak sekali gitu ya. Jadi mungkin saya kan ketika kita punya ini aja misalnya tripod. Ini misalnya apa namanya punya tripod. Nah, tripod ini satu jenis tripod aja itu modelnya bisa macam-macam banget gitu. Atau kalau kalian punya produk yang lain apa di sekitar kalian, ini ada kipas. Kipas ini bentuknya juga macam-macam banget. Ini kebetulan saya punya yang model keropi atau ada kipas yang nempel di dinding, ada yang di meja, ada yang seperti apa. Jadi satu jenis produk itu pasti punya varian yang macam-macam banget sehingga kita nggak mungkin sebagai desainer itu langsung langsung nanti buat oh nanti aku buat yang model sama persis kayak ini gitu. Nah itu nggak mungkin seperti itu. Jadi pasti ada alternatifnya yang lain. Nah sehingga ketika kalian mengembangkan produk, kalian juga perlu punya gambaran varian produknya kalian itu yang lainnya itu seperti apa. Gitu udah pada atau misalnya kalian mau benchmarking, udah punya produk belum untuk benchmarking produknya kalian. Mungkin bisa ditulis di chat sini ya, kalau misalnya suaranya nggak ada mic-nya atau ini. Coba ditulis di kolom chat ini, masing-masing kelompok itu udah punya produk benchmarking belum sih? Misalnya yang masker itu udah mengumpulkan berbagai jenis masker yang ada. Modelnya seperti apa aja. Atau yang produknya kemarin apalagi ada yang mikrohidro, ada yang macam-macam ya produknya itu masing-masing itu sudah mencari varian untuk produknya belum? Bu, maksudnya varian itu jenis-jenis maskernya gitu tabu kalau misal produknya masker. Iya, jadi semua jenis produk itu kan pasti ada banyak ya. Varian itu bisa bentuknya gitu. Bisa bentuknya, bisa bahannya yang berbeda-beda seperti itu. Bisa ukurannya yang berbeda-beda seperti itu. Oh, kalau saya sudah, Bu. Sudah ya, ini siapa yang ngomong ini? Nanda, Bu. Oh, Nanda. Nanda produknya apa? Saya produknya masker, Bu. Nah, oke, berarti sudah mengumpulkan berbagai varian masker ya yang ada saat ini ya. Iya. Nah, oke, ketika sudah tahu posisinya atau sudah tahu produk yang ada di sekitar atau di pasaran itu seperti apa, itu nanti bisa jadi pengembangan konsep kita. Jadi bisa jadi nanti kita ngambil atau meniru yang baik-baik dari produk itu
ataupun menghilangkan yang buruk-buruk gitu. Jadi masing-masing produk itu kan pasti punya plus minus ya. Nanti tugas kalian itu adalah mencari apa sih plusnya, positifnya sebuah produk sama negatifnya sebuah produk itu. Nah, ini nanti kita akan belajar tools-nya untuk mencari yang positif-positif dan negatif-negatif itu seperti apa. Baik, Bu, terima kasih. Oke, jadi kita lanjutkan. Kalau kemarin sudah membuat HOQ ini ya, House of Quality. Nah, kita langkah pertama sudah mencari customer requirements atau customer need. Apa sih yang diinginkan oleh customer itu gitu ya. Kalau misalnya mau bikin produk itu yang diharapkan itu seperti apa. Kemudian langkah kedua kita kemarin adalah mencari engineering requirement-nya atau bagaimana. Bagaimana sih cara kita untuk menjawab keinginan customer di sini. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada competitor satisfaction atau benchmarking. Jadi yang saya sebutkan tadi kita perlu mencari produk-produk di sekitar kita yang hampir sama gitu ya. Misalkan tadi masker yo, kita nyari semua jenis masker yang ada ataupun kalau yang produknya yang lain vas bunga misalnya ya, kita kumpulkan semua jenis vas bunga yang ada. Atau yang program yang bidang energi misalnya bikin baterai, eco baterai itu coba dicari eco baterai yang ada di sekitar yang sudah ada saat ini tuh apa aja gitu ya. Ini nanti akan menjadi benchmarking atau kompetitor. Kompetitor kita itu nilainya berapa. Nah, kemudian nanti kita perlu perlu nilai itu nilainya berapa. Jadi untuk yang customer need yang di sisi kiri ini ada customer need. Ini misalnya customer adalah ringan, mudah digunakan, reliable, dia kuat, easy to hold steady. Kalau berdiri itu dia bisa steady gitu. No double exposure. Nah, masing-masing customer requirement ini kita beri nilai ya. Kalau 5 itu artinya paling penting, jadi customer importance 5 itu paling penting, sampai 1 itu paling tidak penting. Begitu juga nanti kita isi kolom yang tengah ini. Kolom tengah ini adalah hubungannya. Bagaimana hubungan antara customer requirements sama yang technical requirements gitu. Nah, nanti ini juga bisa diisi apakah hubungannya itu sangat kuat gitu. Misalnya kalau yang ada titik bundar, ada titiknya yang di tengah ini donat ini hubungannya sangat kuat. Misalnya easy to hold steady, dia itu mudah untuk berdiri secara steady kuat gitu, nggak goyang-goyang. Nah, itu sangat tergantung oleh ergonomic design. Desainnya yang harus ergonomis juga. Ini hubungannya sangat kuat. Makanya dikasih lambang yang sangat kuat. Yang donat ini yang ada titiknya. Nanti ketika hubungannya bisa jadi medium. Medium itu ya tengah-tengah. Tengah-tengah misalnya ini bundar aja nggak ada titiknya di tengah. Misalnya ini keinginan customer-nya adalah ringan. Kemudian di teknikalnya itu aluminium komponen. Nah, bagaimana hubungan antara ringan dengan aluminium komponen? Jadi ringan ini kan dipengaruhi oleh bahan. Salah satunya oleh bahan. Salah satunya oleh bahan. Nah, ini hubungannya kita nilai hubungannya itu ya cukup. Jadi bahan itu cukup mempengaruhi berat. Karena nggak hanya bahan aja nanti yang mempengaruhi berat, bisa jadi volume, ukuran, dan sebagainya itu nanti yang juga akan mempengaruhi berat. Makanya nah ini yang menilai apakah hubungannya itu sangat kuat, cukup, atau tidak kuat, itu yang menilai adalah kita, desainernya.
gitu. Jadi masing-masing kalian itu boleh untuk menilai. Nah, kalau bisa tapi tetap by apa ya, maksudnya yang umum gitu ya, yang bisa diterima oleh logika atau kalau enggak ada literaturnya misalnya kalau itu ada literaturnya gitu. Jadi bukan asal tapi benar-benar berdasarkan pemikiran seperti itu. Nah, kemudian nanti kita perlu mengisi yang di sini. Di sini adalah kompetitor-kompetitor, ada company A, B, C, D, E dan sebagainya. Nanti misalnya kalau ada seperti itu. Eh dari masing-masing kelompok coba sih diketik ditulis di komen itu masing-masing sudah menemukan benchmarking itu berapa jenis, berapa perusahaan, berapa jenis gitu. Kalau tadi udah bilang iya sudah pada melakukan benchmarking itu dilakukan untuk berapa berapa perusahaan atau berapa jenis yang akan dijadikan benchmark. Gimana belum ada ya? Oke lah kita lanjutkan dulu. Eh, Proses ngetik tuh. Gimana? Lagi ngetik. Oh lagi ngetik. Oke oke. Oke, mungkin beberapa ada yang punya sampai 5 atau yang ada yang punya 2, ada yang punya 3. Jadi itu semua nggak masalah ya. Jadi memang boleh kita eh, mengambil beberapa perusahaan sebagai bahan benchmark kita. Tapi intinya semakin banyak itu semakin bagus seperti itu. Kalau untuk produk-produk yang dia masih baru banget, belum ada pendahulunya, mungkin ya 2 gitu, mungkin masih boleh. Tapi intinya benchmark atau perusahaan yang sejenis dengan produk kita itu harus kita cari seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan bahas konsep selection. Ini adalah bagaimana sih memilih konsep. Jadi ketika satu produk tadi punya varian yang sangat banyak, itu kita perlu untuk memilih. Berarti nanti mana yang jadi rujukan utamanya kayak gitu. Produk kita itu paling mendekati mana gitu. Dan di situ kita bisa mengeliminasi kelemahannya produk itu. Jadi kalau kita uh, sudah ada hasil karya gitu ya, kita mencontoh, kemudian kita ambil yang baiknya aja. Kalau si produk itu punya kekurangan, maka ya udah kita tinggalkan kekurangannya itu. Nah, jadi produk concept selection ini adalah sebuah decision process atau proses pengambilan keputusan ya, di mana tim ini nanti memproses seleksinya itu kita mau mana yang dijadikan produk rujukan kita itu nanti tergantung pada keputusan di tim desainnya. Nah, challenge-nya ini beberapa yang perlu dijawab. Jadi bagaimana untuk choose the best concept of abstraction. Jadi kalau misalnya banyak produk itu, kita memilih mana yang terbaik. Nah, itu yang nanti akan kita jabarkan. How to embrace all input. Jadi kalau misalnya di tim itu ada banyak orang dengan banyak permintaan gitu, keinginan, bagaimana kita mau mengambil keputusan. Terus bagaimana untuk membuat good atribut gitu. Jadi kita memilih yang atribut yang baik itu gimana atau mengeliminasi kekurangan-kekurangannya itu seperti apa caranya. Nah, ini nanti akan dijelaskan di sini. Oke, nanti ini bisa dibaca sendiri ya lebih detailnya. Kita akan
fokus pada yang penting untuk disampaikan aja. Jadi di sini ada 2 stage tahapan dari konsep selection. Jadi yang pertama adalah konsep screening. Ya ini umum ya kalau orang mau melakukan seleksi itu ya pasti pertama screening dulu, dikumpulkan semua alternatif yang mungkin bisa kita ambil, dikumpulkan semua di open recruitment gitu, dikumpulkan semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah di screening. Di screening itu kita sudah punya parameter penilaian. Jadi yang nggak masuk kriteria, ya udah nggak perlu kita masukkan. Nah, di screening ini salah satu metodenya nanti ada yang namanya Puig concept ini, Puig concept selection method. Nah, ini adalah salah satu konsep yang cukup cepat nanti untuk bisa kita menseleksi atau melakukan screening. Nah, jadi misalnya kita punya ada 7 gitu ya produk yang sejenis dengan produk kita. Nanti dengan Puig concept ini kita cukup ambil 1 gitu. Jadi kita kumpulin mana yang kita pilih, mana yang menjadi rujukan utama kita. Nah, yang kedua itu kita melakukan konsep scoring atau penilaian gitu. Jadi setelah dikumpulin tadi kita punya kriterianya, penerimaannya apa aja, atribut produknya apa aja, kemudian kita lakukan scoring. Mana yang dapat skor tertinggi itu nanti yang akan kita kembangkan. Gitu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana menyusun. Jadi di sini nanti yang perlu kita siapkan adalah memprepare matriks. Jadi kita perlu membuat matriks tabel gitu yang isinya itu adalah kriteria. Kriterianya apa? Kemudian reference konsepnya gimana atau jadi nanti kita akan menilai ada skala minus 0 plus atau 1 sampai 5. Boleh menggunakan yang minus 0 plus atau yang scoring 1 sampai 5. Nah, kemudian nanti di jumlah, kemudian di ranking. Di ranking nanti skor yang tertinggi kita akan combine dan improve. Jadi nanti intinya di sini prinsipnya adalah remove atau menghilangkan fitur-fitur yang buruk dan mengkombinasikan fitur-fitur yang baik gitu yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan produk. Nah, secara umum gambarannya seperti ini. Jadi di tahap awal ketika produknya kalau ngomong konsep generation atau mengenerate konsep, kita mengumpulkan produk yang sejenis, mungkin produknya itu sangat banyak seperti itu. Nanti tahap selanjutnya kita melakukan screening. Nah, di screening itu kita akan ngambil lebih dikit lagi, seperti itulah. Lebih dikit lagi sampai nanti ada 1 saja yang akan diambil untuk dikembangkan, seperti itu. Nah, jadi di ini yang perlu diingat ya, the goal of concept selection is not to select the best concept. Jadi kita nggak memilih yang terbaik, tapi tujuannya itu adalah untuk mendevelop the best concept. Jadi kita tadi meranking kemudian memilih itu bukan berarti ya udah itu yang terbaik dan akan kita produksi, tapi ini yang terbaik tapi dijadikan rujukan untuk nanti akan dikembangkan seperti itu. Bukan hanya dipilih tapi di-develop atau dikembangkan. Jadi intinya di sini prinsipnya adalah combine and refine. Ya, jadi paling cepat itu combine itu kalau ada produk-produk kita cari apa aja kebaikannya masing-masing produk, kemudian kita eliminasi kelemahan-kelemahannya si produk itu seperti apa. Ini salah satu contohnya itu adalah reusable syringe atau suntik yang reusable gitu, suntik yang bisa dipakai ulang gitu. Biasanya yang ada produk seperti ini adalah suntik insulin. Ya, jadi penderita diabetes itu pasti menggunakan setiap kali makan
itu pasti harus menyuntikkan yang namanya suntik insulin ini untuk mengatur kadar gulanya sehingga ketika dia makan dia bisa untuk bebas makan seperti itu ya. Nah, ini jenis suntiknya karena harus digunakan sebelum makan, maka satu orang harus menyuntikkan 3 kali sehari. Setiap kali makan, orang yang punya diabetes tuh harus menyuntikkan suntik insulin ini. Nah, sehingga nggak mungkin kita menggunakan suntik yang ini harus didesain khusus, nggak mungkin menggunakan suntik yang seperti biasa, gitu. Karena penggunaannya sangat banyak sekali, seperti itu, sehingga perlu didesain khusus. Nah, di sini langkah pertama tetap ya tentukan mission statement. Ini masih kelihatan ya PPT-nya? Masih. Kelihatan, Bu. Oke, sip. Kelihatan, Bu. Oke. Ya, jadi kita untuk produk kita lanjutkan untuk produk yang suntik insulin tadi di sini harus precise dosisnya harus tepat gitu untuk mengontrol berapa dosis obat yang harus diinjeksi ke pasien seperti itu. Kemudian di sini juga ditentukan primary market. Nah, kalian kan masing-masing juga udah punya primary marketnya siapa atau target utamanya itu siapa. Nah, di sini kalau suntik itu ya pasti elderly atau orang-orang yang sudah tua kan kebanyakan penderitanya. Nah, di sini perlu di list major fiturnya atau fitur utama yang diharapkan oleh customer itu apa gitu. Nah, kalau di sini ada fitur utama yang diharapkan itu adalah akurasi of dose metering atau keakurasian dari meter atau pengukur dosisnya gitu. Jadi kalau mau ngambil obatnya itu kan dosisnya harus tepat. Kemudian fitur yang kedua yang sangat penting itu adalah inexpensive, nggak mahal karena harus menggunakan dalam jumlah yang banyak. Nah, mission statement ini semua kelompok kemarin udah melakukan. Nah, tapi ternyata nggak semua orang yang pengembangan produk itu aware dengan semua ini. Jadi misalnya aja kemarin ada yang ngambil skripsi di seminar proposal, ngambil skripsi tentang pengembangan produk, tapi dia itu belum tahu primary marketnya itu siapa. Jadi misalnya kemarin ada yang mengembangkan produk reusable straw. Nah, tapi nggak tahu siapa sih target utamanya siapa. Pokoknya mau bikin aja reusable straw. Terus ada yang mau bikin kompor kompor briket. Nah, tapi ya lagi-lagi nggak tahu nanti segmennya siapa. Nah, padahal nanti segmennya siapa atau primary marketnya itu siapa, ini akan sangat mempengaruhi ini fiturnya. Fiturnya nanti akan sangat berbeda-beda ketika primary market yang dituju itu berbeda seperti itu. Oke, ini misalnya produknya Sauki ya, tentang puntung rokok sebagai pestisida. Belum banyak yang mengembangkan, jadi dijadikan perbandingan adalah produk pestisida lainnya yang banyak dipakai sekarang. Ya benar kayak gitu. Boleh seperti itu kalau memang belum banyak digunakan, ya cari aja produk yang dipakai sekarang. Terus produk vas bunga, benchmarkingnya dari vas bunga IKEA. Oke lah, yes, ini bebas ya menggunakan produk benchmarking. Cuman itu tadi ketika mission statement kita primary market yang berbeda itu nanti fiturnya itu pasti akan berbeda juga. Jadi jangan lupa untuk menyertakan ini.
Oke, ini kemarin kita udah melakukan need analysis. Ini sesuai dengan customer kita, siapa yang kita tuju, dan ini adalah need-nya. Nah, salah satu contoh produknya yang suntik insulin tadi adalah seperti ini. Jadi di sini bisa jadi bentuknya puteran untuk mengukur berapa dosisnya. Ini dosis yang menentukan adalah dokter. Nggak semua orang dosisnya sama, jadi harus berdasarkan petunjuk dokter ya. Misalnya dalam sekali nyuntik itu harus berapa mili dan sebagainya, itu nggak bisa ini ada lambangnya K merah, ini artinya nggak boleh diresepi sendiri, nggak boleh menentukan dosisnya sendiri, ini obat keras dan harus dengan petunjuk dokter. Nah, makanya tadi need analysis-nya di sini jangan sampai ini puteran penentuan dosisnya itu gampang dol gitu, sehingga orang kalau mau ngukur dosis salah, itu kan nanti bahaya ya, bisa jadi overdosis atau kalau kurang kan juga bahaya juga seperti itu. Nah, untuk mengembangkan satu produk itu tadi, suntik insulin tadi, ini jenisnya ini akan sangat banyak. Nah, di sini ada konsep A, ini master cylinder. Jadi bentuknya silinder, kemudian yang buat neken dosisnya itu seperti suntik yang ada biasanya gitu, ditarik, ini ditarik untuk mengisi obatnya. Kemudian yang konsep B ini rubber brake. Jadi di sini ada karet untuk yang sifatnya atau tugasnya untuk nyetop si cairannya itu. Jadi dia bisa merubah-rubah berapa dosis yang diinginkan. Ada yang bentuknya ratchet ini. Nah, ini akan sangat bervariasi ya intinya di sini ya, sangat banyak sekali variasinya. Ada yang konsep F ini ya kayak pistol malahan. Jadi cara dia menginjeksinya dengan cara ini, pistol ini kalau ditarik ini jarumnya maju seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali. Ini mengumpulkan semua produk yang ada di pasaran saat ini gitu. Dan di sini menjelaskan konsepnya, yang produk A gimana, yang produk B gimana, yang produk C gimana, dan sebagainya. Nah, ketika sudah terkumpul semua produk, kita bisa melanjutkan untuk membuat matriks untuk konsep screening. Nah, di sini langsung aja ke contohnya ya, konsep screening. Di sini di konsep screening ini matriksnya itu ada yang di sisi kiri, ini ada selection kriteria, itu berisi tentang need analysis atau customer need. Jadi yang dibutuhkan oleh customer untuk produk kita itu ada apa aja. Di sini ada yang sama persis yang disebutkan tadi sebelumnya. Ini ditulis lagi di sini. Easy to handling, easy to use, number, readability, kejelasan membaca angka di situ, dose metering, keakuratan pengukuran dosis, load handling, mudah dibawa, manufacturing ease, mudah untuk dimanufaktur atau mudah untuk dibuat, dan portability atau mudah untuk portability itu ya portable gitu ya, mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, di sini ada konsep varians, itu ditulis yang tadi ada bermacam-macam, ada konsep A, B, C, D, E, F, G, itu ditulis di sini. Kemudian ref itu adalah referensi atau produk kita, referensi itu adalah produk kita di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita menilai. Jadi kalau ini menggunakan standar minus, 0, dan plus. Jadi minus itu kalau si konsep itu lebih buruk daripada referensinya. Kalau 0 itu kalau sama dengan referensinya. Kalau plus ini lebih baik dari referensinya.
Jadi misalnya number readability, kemudahan untuk membaca angka. Itu konsep yang C itu lebih baik dari referensi yang ada sekarang. Seperti itu. Atau yang 0 ini artinya sama. Kemudahan membacanya ya sama dengan produk kita, si produk konsep A itu sama aja dengan produk kita seperti itu. Atau kalau minus itu artinya ya ini konsepnya buruk gitu ya, lebih baik yang kita referensikan seperti itu. Nah, nanti kalau udah nilai semua, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan semua plus yang ada di masing-masing konsep ini berapa. Kemudian menjumlahkan SIM itu kalau 0, jadi kalau ini nolnya di A ini adalah 1, 2, 3, 4, maka di sini 4. Atau jumlah minusnya ada berapa? Di konsep A tidak ada jumlah minusnya. Nah, sehingga kalau dijumlah ini semuanya, ini kan plusnya 3, SIM itu kan 0, minusnya nggak ada, berarti jumlahnya 3. Kalau ini plusnya 3, SIM-nya 3, plusnya 2, SIM-nya 3, minusnya 2, berarti 2 dikurangi 2, 0. Berarti nanti jumlahnya 0. Dan sebagainya sampai konsep G itu nanti dijumlahkan. Kemudian setelah itu kita akan meranking dari ranking 1 yang paling banyak skornya kan 3. Berarti yang konsep A ini jadi ranking 1. Kemudian yang skornya terbanyak lagi di sini 2, berarti konsep E ini menjadi ranking 2. Terus yang terbanyak ketiga itu ada 0 ya, 0-nya di sini ada 3 produk gitu. Ada 0 yang B, 0 yang D, 0 yang G. Nah, ini gimana berarti cara menilainya gitu. Nah, bisa jadi ini kita melihat mana yang lebih banyak plusnya gitu. Oh, yang lebih banyak plusnya ternyata B dan G gitu ya. B dan G itu lebih banyak plusnya. Terus SIM-nya juga sama, minusnya juga sama. Nah, kalau sama begini berarti ya sudah, berarti subjektif kita yang bermain ya. Jadi terserah kita. Menurut subjektif kita itu mana yang lebih baik gitu. Kalau di sini yang B itu ranking 3, yang G ranking 4. Nah, kemudian yang D tadi ini ranking 5. Terus yang minus berarti ranking 6, terus minus 2 ini ranking 7. Nah, di sini kita kan tadi syaratnya kita nggak mencari yang terbaik. Jadi belum tentu kita itu langsung ngambil yang ranking 1, terus ini yang kita pakai konsep A gitu. Enggak, tapi di sini kita akan mencari beberapa gitu ya. Ini yang nanti akan dikembangkan. Jadi di sini misalnya yang akan dikembangkan adalah yang ranking 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ranking 1 sampai 4 ini yang akan dikembangkan. Seperti itu. Yang ranking 5 nggak dikembangkan karena SIM-nya ini terlalu banyak dan sebagainya. Ini nanti ya kita terserah juga mau ngambil berapa besar, mau 3 besar, seperti itu juga boleh. Yang penting kita nggak ngambil satu aja, tapi kita perlu mengambil beberapa. Tujuannya apa kok kita mengambil beberapa? Nah, itu agar kita nanti nggak terfokus pada satu produk aja. Jadi ini tujuannya kita adalah mencari beberapa produk, terus kita ambil masing-masing, kita ambil positifnya, terus nanti masing-masing pasti punya kekurangan, kita akan buang masing-masing kekurangannya itu. Gitu. Jadi ketika sudah di ranking, kemudian nanti kita bisa mengcombine masing-masing kelemahannya, kemudian diimprove konsepnya. Gimana biar lebih baik seperti itu.
Nah, misalnya diisi easy of use. Nah, ini nanti dikembangkan lagi easy of use itu seperti apa. Nggak hanya easy of injection. Jadi kalau tadi kan bayangan kita mudah dipakai itu adalah mudah dipakai ketika injeksi. Tapi ternyata nggak itu aja. Bisa jadi mudah dipakai itu adalah mudah membersihkan, terus habis itu mudah untuk loading atau ngambil ngisi obatnya seperti itu. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi ketika di sini kita mengenalkan switch matrix atau matrix screening, kemudian dilanjutkan dengan matrix scoring. Jadi ketika udah di screening tadi ada 4 konsep yang diambil, kemudian selanjutnya ini adalah di scoring. Ya, jadi 4 konsep ini kita akan bandingkan lagi. Jadi yang A ini referensinya atau master cylinder yang paling umum. Kemudian DF ini artinya menggabungkan konsep D dan F. Kemudian konsep E, konsep G. Seperti itu. Nah, di sini nanti kita perlu melakukan pembobotan. Perhitungannya dengan pembobotan. Jadi customer need, keinginan customer itu banyak ya, dan itu biasanya bobotnya nggak sama. Jadi kalau kalian bikin survei, misalnya mensurvei 10 orang, itu kan pasti jawabannya berbeda-beda. Nanti kalau mensurvei lebih banyak lagi, 100 orang, jawabannya juga pasti akan beda-beda, dan weight ini adalah pembobotan atau seberapa besar sih orang itu memilih itu sebagai need-nya gitu. Misalnya di sini yang paling banyak weight-nya atau bobotnya itu adalah di dose metering akurasi atau keakuratan pengukuran dosis. Ya udah berarti di sini dikasih skor paling tinggi, weight pembobotan yang paling tinggi. Kemudian disusul isi situ manufaktur, kemudahan untuk diproduksi, dan sebagainya. Ini adalah berdasarkan customer sebenarnya. Seperti itu. Nah, kemudian masing-masing konsep kita ulangi lagi tahapannya dengan merating. Ya, seperti yang tadi ratingnya 5, 1 sampai 5, 5 itu sangat penting, sangat penting, 1 itu sangat tidak penting, seperti itu. Oh, sangat bagus atau sangat bagus, 1 itu sangat tidak bagus, seperti itu. Jadi di sini ratingnya untuk konsep A. Konsep A itu yang master cylinder tadi, dia nilainya ya 3 biasa aja ratingnya, cukup gitu. Apakah dia mudah dipegang? Ya biasa aja, nggak excellent gitu ya. Seperti itu. Kemudahan untuk dibaca, oh ternyata yang konsep E ini yang paling mudah untuk dibaca. Nilainya berarti 5, seperti itu. Nah, nanti kalau semuanya sudah diisi, kalian bisa menghitung skornya. Skornya ini tinggal dikalikan aja. Gitu, dikalikan aja di sini 5% dikali 3, 0,15. 15% dikali 3, 0,45, dan sebagainya. Untuk setiap konsep itu dihitung. Nah, kemudian nanti di rankingkan lagi. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, nanti yang ranking 1 itu yang akan dikembangkan. Seperti itu. Itu jadi intinya di konsep selection itu adalah seperti ini. Ini nanti boleh dibaca-baca lagi lah ya. Jadi intinya itu kita untuk menseleksi atau mau mengembangkan produk itu kita perlu untuk mengumpulkan dulu produk sejenis yang punya varian yang sama, produk sejenis itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya mana yang bisa lebih bagus gitu, dikumpulkan dulu semuanya, kemudian di screening. Screening itu tadi pakai penilaian yang apa namanya minus, plus, sama 0 tadi di screening. Screening itu untuk
Tadi kan ada 8 konsep, itu kita ambil 4 seperti itu. Coba kita ambil separuhnya dulu. Nah, nanti dari 4 konsep ini nanti kita pilih lagi mana yang akan dikembangkan. Ketika 4, kita nanti akan memilih satu yang dikembangkan. Jadi di sini satu yang dikembangkan ini adalah konsep D digabung dengan F. Jadi DF ini nanti yang akan dikembangkan lagi. Jadi bukan berhenti di D digabung dengan F, tapi konsep DF ini yang akan digabung lagi. Itu kira-kira inti dari materi hari ini. Nanti kita bisa latihan untuk produk kita gitu ya. Kalau di sini dicontohkan untuk menganalisa produk yang lain, tapi rasanya nanti kalian langsung aja ke masing-masing produknya kalian aja. Jadi di sini kalau di slide-nya ini exercise-nya itu mencoba lagi untuk produk pensil mekanik gitu. Pensil mekanik ini bentuknya juga macam-macam banget gitu. Nah, ini ada dikumpulkan semua, misalnya di sini ada 5, nanti di screening mana lebih baik, apanya yang lebih baik, misalnya dari sisi tombolnya sini, atau dari sisi kemudahan untuk dipegang, atau dari sisi ininya, ujung pensilnya dan sebagainya, macam-macam nanti need analysis-nya. Nanti dinilai mana yang atau konsepnya yang digabungin gitu, konsepnya bisa jadi digabungin, misalnya ini yang putih ini keunggulannya adalah dia minimalis ya, dari sisi bentuknya dia paling kecil gitu, terus paling minimalis gitu. Cuman dia kelemahannya misalnya rapuh gitu misalnya, atau dia di sini nggak bisa diisi lagi gitu misalnya. Nah, nanti ditambahi konsep yang ini bisa diisi, terus ditambahi lagi kelebihannya yang ini misalnya apa kelebihannya yang ini. Nah, intinya kayak gitu, kita mengambil kelebihan-kelebihan dari berbagai macam varian produk yang kita temui, seperti itu. Itu mungkin sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum, sambil menunggu pertanyaan kita lanjutkan lagi. Ini contoh lain laginya itu adalah contohnya lagi yang lain itu ada pencil holder atau apa nih namanya, tepak ya, tepak pensil gitu. Tepak pensil ini bentuknya juga macam-macam gitu. Mungkin ada yang pernah pakai yang kayak dompet, ada yang pernah pakai kayak silinder gini, ada yang pernah pakai ya setengah silinder nanti dibuka gitu ya. Terus ada yang gini model kayak kabinet ditarik gini. Nah, ini nanti kita juga bisa untuk mengembangkan dari berbagai jenis varian produk yang ada dengan fungsi yang sama-sama tepak pensil. Ini nanti kita bisa untuk membuat produk yang paling memenuhi customer need. Jadi yang paling dibutuhkan. Jadi ini masing-masing kan punya kelemahan-kelebihan ya. Ini gampang dibuka, tapi misalnya nyarinya susah gitu. Kalau ini nggak gampang disimpan yang silinder ini karena dia kan bentuknya besar kayak gitu. Atau yang bentuk gini yang dibuka vertikal mungkin dia punya kelemahan kalau dibuka misalnya mudah tumpah gitu isinya. Atau yang bentuk laci ini kelemahannya apa? Nah, nanti kita bisa nilai ke dalam matriks tadi, terus ditambah-tambahin konsepnya menjadi sebuah konsep produk yang baru seperti itu. Ini nanti bisa jadi setelah ada 4 ini ditambahin, dikurangi, nanti kita bisa mengembangkan produk baru dari sebuah kotak pensil. Seperti itu. Oke, sambil cek lagi. Belum ada pertanyaan. Nah, ini ada produk lagi, tripod.
Nah, tripod ini bentuknya juga macam-macam banget gitu ya. Jadi ada yang modelnya ini kakinya di bawah, terus ada yang kakinya panjang, ini nanti kakinya bisa dipanjangin lagi, tapi dia cuman bisa bentuk horizontal gitu. Ada yang fix gini ya, dia nih kuat ini tebel banget, kuat, tapi ya ini nggak bisa bentuknya nggak bisa dihorizontalkan, divertikalkan. Ini bisa divertikalkan, tapi nggak bisa ditarik lagi. Nah, macam-macam masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan, dan tujuannya pengembangan produk itu adalah kita nanti mengambil yang baik-baik dari masing-masing produk ini dan menghilangkan kelemahan dari masing-masing produk ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu materi hari ini. Nanti silahkan kalian melakukan hal yang sama. Jadi langkah selanjutnya di pengembangan produknya kalian kemarin itu adalah silahkan untuk melakukan uh, push selection konsep gitu ya. Jadi silahkan nanti cari apa saja varian produk untuk kalian masing-masing kelompok. Kemudian dilakukan screening, dinilai seperti tadi, mana konsep yang cocok untuk dikembangkan. Kemudian dilakukan scoring tadi. Sehingga nanti ada satu konsep yang akan dikembangkan itu seperti apa bisa dijelaskan. Oke, gitu ya. Jadi pengembangan produk itu tidak langsung kita mendesain satu produk tiba-tiba jadi, tapi di sini ada milestone-nya atau ada perjalanannya, dan kita memang perlu belajar dari banyak kompetitor. Jadi semua varian produk ini sebenarnya adalah kompetitor kita, yang nantinya kita akan pelajari dari kompetitor ini masing-masing kelemahan produknya seperti apa, dan masing-masing kelemahan yang bisa dikurangi seperti apa. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sementara ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan ya? Belum, Bu. Oke, mungkin iya ya. Ini mungkin saya tunjukkan hasil karya. Ini lagi bikin, kelihatan nggak? Lagi bikin perahu di situ. Iya. Kelihatan Bu, kelihatan. Jadi di situ bikin perahu. Ini juga macam-macam bentuknya. Nah, ini selama di rumah ini bikin perahu macam-macam ya bentuknya. Sambil di rumah bebikinan gini. Nah, ini juga dari berbagai jenis perahu ini juga bentuknya berbeda semua gitu. Dan masing-masing juga pasti punya kelemahan dan kelebihan juga gitu. Di sini masing-masing pasti punya kelemahan dan kelebihan juga. Bagaimana bentuk layarnya, bagaimana bentuk fondasi ininya, apa namanya, kayu yang dipakai, ada yang menggunakan kayu yang kecil. Di sini ada menggunakan kayu yang agak di sini yang agak besar seperti ini. Bahkan ada juga yang menggunakan kayu yang udah sebenarnya waste ya, yang udah dibuang gitu. Nah, misalnya ini. Nah, kalau ini lebih ke menggunakan produk-produk yang dari limbah gini. Ini udah dibuang sebenarnya, udah lapuk seperti itu, kemudian di direkayasa atau dicat ulang, dikasih coating untuk memperkuat struktur produknya seperti itu.
Ya, gitu ya. Oke, ini nggak ada pertanyaan sampai sini. Oke, kalau belum ada, boleh kita akhiri ya. Silahkan nanti masing-masing kelompok untuk berkoordinasi lagi. Silahkan mencari produknya, variannya apa saja jenisnya, kemudian konsepnya masing-masing gimana, terus dilakukan screening, scoring, sampai nanti muncul satu pengembangan produk yang akan dikembangkan seperti apa. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Terima kasih, selamat melanjutkan mengerjakan tugasnya. Saya akhiri forumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kuntum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.